Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismayawati dari Universitas Pendidikan Mandalika. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas tentang pendekatan pengelolaan kelas. Di mana pengertian pengelolaan kelas yaitu pengelolaan kelas terdiri dari dua kata, yaitu pengelolaan dan kelas. Pengelolaan itu sendiri asal katanya adalah kelola, ditambah awalan pe dan akhiran an. Istilah lain dari kata pengelolaan adalah manajemen. Manajemen adalah kata yang aslinya dari bahasa Inggris, yaitu management, yang berarti ketatalaksanaan, tata pimpinan, pengelolaan. Pengelolaan kelas adalah suatu usaha yang dilakukan oleh penanggung jawab kegiatan belajar mengajar atau yang membantu dalam maksud agar dicapai kondisi optimal sehingga dapat terlaksana kegiatan belajar seperti yang diharapkan. Tujuan pengelolaan kelas yaitu ada dua. Yang pertama secara umum dan secara khusus, di mana secara umum menyediakan dan menggunakan fasilitas belajar untuk bermacam-macam kegiatan belajar mengajar agar mencapai hasil yang baik. Sedangkan secara khusus mengembangkan kemampuan siswa dalam menggunakan alat-alat belajar, menyediakan kondisi-kondisi yang memungkinkan siswa belajar dan bekerja, serta membantu siswa untuk memperoleh hasil yang diharapkan. Keterampilan mengelola kelas. Keterampilan yang berkaitan dengan upaya guru menciptakan dan memelihara iklim pembelajaran yang optimal dapat dilakukan dengan cara yang pertama, menunjukkan sikap tanggung jawab memandang siswa secara seksama. Kedua, mendekati dan memberikan pernyataan. Ketiga, reaktif terhadap gangguan di kelas. Keempat, membagi perhatian secara visual. 5. Memusatkan perhatian kelompok dengan cara menyiapkan siswa mengikuti pembelajaran. 6. Memberikan petunjuk yang jelas. 7. Memberikan teguran secara bijaksana. Dan yang ke-8, memberikan penguatan ketika diperlukan. Prinsip-prinsip dalam pengelolaan kelas, yakni hangat dan antusias, keluasan, tantangan, penekanan pada hal-hal positif, bervariasi, dan penanaman disiplin diri. Peran guru dalam strategi pengelolaan kelas ada 4. Yang pertama, guru sebagai demonstrator, guru sebagai mediator dan fasilitator, guru sebagai mediator dan fasilitator, guru sebagai evaluator. Penataan ruang kelas dalam pembelajaran. Yang pertama, ukuran dan bentuk kelas, bentuk serta ukuran bangku dan meja anak didik, jumlah anak didik dalam kelas, jumlah anak didik dalam setiap kelompok, jumlah kelompok dalam kelas, yakni komposisi anak didik dalam kelompok. Masalah yang timbul dalam pengelolaan kelas. Yang pertama, kurang kesatuan dalam adanya kelompok-kelompok, klik-klik, dan pertentangan jenis kelamin. Kedua, tidak ada standar perilaku dalam bekerja kelompok, misalnya ribut, bercakap-cakap, pergi ke sana kemari, dan sebagainya. Ketiga, reaksi negatif terhadap anggota kelompok, misalnya ribut, bermusuhan, mengucilkan, merendahkan kelompok bodoh, dan sebagainya. Keempat, kelas mentolerasi kekeliruan temannya, ialah menerima dan mendorong perilaku siswa yang keliru. 5. Mudah mereaksi negatif atau mengganggu, misalnya didatangi monitor, tamu-tamu, iklim yang berubah, dan sebagainya. Moral rendah, permusuhan, dan agresif, misalnya dalam lembaga dengan alat-alat belajar kurang, kekurangan uang, dan sebagainya. 7. Tidak mampu menyesuaikan dengan lingkungan yang berubah seperti tugas-tugas tambahan, anggota kelas yang baru, situasi baru, dan sebagainya. Implementasi pengelolaan kelas. Implementasi pengelolaan proses belajar mengajar adalah pelaksanaan pengelolaan proses belajar mengajar yang dimulai dari perencanaan, pengorganisasian,
pengendalian, dan pengawasan yang dilaksanakan secara simultan, menyeluruh, dan terpadu. Pendekatan-pendekatan dalam pengelolaan kelas, pertama, pendekatan kekuasaan, pendekatan resep, pendekatan sosio-emosional, pendekatan ancaman, pendekatan pengajaran, pendekatan kerja kelompok, pendekatan kebebasan, pendekatan perubahan tingkah laku, dan pendekatan elektis atau pluralistik. Nah, kali ini saya akan menjelaskan apa sih pendekatan-pendekatan dalam proses pengelolaan kelas, seperti apa. Yang pertama, pendekatan kekuasaan atau otoriter. Pendekatan otoriter adalah pendekatan yang menempatkan guru dalam peranan menciptakan dan memelihara ketertiban di kelas. Dengan menggunakan strategi pengadilan, guru otoriter bertindak untuk kepentingan siswa dengan menerapkan disiplin yang tegas. Bila timbul masalah-masalah yang merusak ketertiban atau kedisiplinan kelas, maka perlu adanya pendekatan dengan perintah dan larangan, pendekatan dan penguasaan, penghukuman, dan pengancaman. Pendekatan intimidasi atau ancaman. Pendekatan intimidasi adalah pendekatan yang memandang manajemen kelas sebagai proses pengendalian perilaku siswa. Pendekatan permisif. Pengelolaan pendekatan permisif di sini diartikan sebagai suatu proses untuk membantu siswa agar merasa bebas untuk mengerjakan sesuatu kapan saja dan di mana saja. Peranan guru adalah untuk meningkatkan kebebasan siswa. Instruksional. Komunikasi instruksional merupakan proses memindahkan sebagian pesan atau pengetahuan pendidik kepada peserta didiknya. Materi pelajaran akan dapat dicerna dengan baik jika materi yang disampaikan dapat dimaknai sama peserta didik sebagaimana yang dimaksud oleh pendidik. Pendekatan sosio-emosional. Sosio merupakan proses belajar untuk menyesuaikan diri terhadap norma-norma kelompok, norma, dan tradisi, meleburkan diri menjadi satu kesatuan dan saling berkomunikasi dan bekerja sama. Sedangkan emosi merupakan hasil informasi antara faktor subjektif atau proses kognitif, faktor lingkungan atau hasil belajar, dan faktor biologis atau proses hormonal. Dari deskripsi di atas, pendekatan sosio-emosional dapat diartikan sebagai cara memandang yang menganggap bahwa kelas yang kondusif dapat dicapai dengan menciptakan hubungan yang harmonis antara guru dengan peserta didik, serta antara peserta didik. Tujuan pendekatan sosio-emosional. Jadi, tujuan dari pendekatan sosio-emosional adalah untuk menciptakan suasana belajar yang demokrasi, sehingga dapat membina rasa tanggung jawab sosial dan harga diri siswa. Dan akhirnya terjalin hubungan yang positif antara guru dengan siswa dan siswa dengan siswa. Pendekatan resep. Pendekatan resep atau cookbook ini dilakukan dengan memberi satu daftar yang dapat menggambarkan apa yang harus dan apa yang tidak boleh dikerjakan oleh guru dalam mereaksi semua masalah atau situasi yang terjadi di kelas. Dalam daftar itu digambarkan tahap demi tahap apa yang harus dikerjakan oleh guru. Perasaan guru hanyalah mengikuti petunjuk seperti yang tertulis dalam resep. Sementara Suranto 2005-34 mengatakan bahwa pendekatan buku masak merupakan sebuah pendekatan manajemen kelas yang berupa serangkaian daftar dan petunjuk tentang apa yang hendak dilakukan dan tidak dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi di kelas. Dalam hal ini, guru menentukan resep yang akan dilakukan setelah mempelajari kondisi aktual kelas termasuk kebutuhan dan karakteristik murid. Pengertian pendekatan instruksional. Pendekatan instruksional adalah pendekatan yang mendasarkan kepada pendirian bahwa pengajaran yang dirancang dan dilaksanakan dengan cermat akan mencegah timbulnya sebagian besar masalah manajerial kelas. Pendekatan proses kelompok. Pendekatan proses kelompok atau group process approach disebut juga pendekatan sosiopsikologis, merupakan pendekatan yang mengutamakan pengaturan dan mengoptimalkan interaksi antara peserta didik
dalam suatu kegiatan kelompok untuk mencapai tujuan pembelajaran sehingga proses belajar mengajar dapat berjalan efektif dan efisien. Terima kasih. Sekian penjelasan dari saya pada pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.